Jadi dalam retorika itu ada yang namanya logos, pathos, dan ethos. Nah, ini disampaikan oleh Aristoteles bahwa dalam retorika seorang retoris itu adalah orang yang beretorika. Retoris itu adalah pembicara. Jadi ketika Anda ingin meyakinkan seseorang atau Anda ingin apa yang Anda sampaikan itu bisa dipahami, kemudian membuat orang mengerti, bahkan dia bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, maka salah satu hal yang harus diperhatikan itu aspek logos, ya. Logos itu berarti bahwa apa yang Anda sampaikan itu harus bisa diterima oleh akal sehat, oleh logika. Ketika pesan yang bisa diterima oleh logika, tentu pesan-pesan itu harus masuk akal, ya. Jadi jelas kaitan dengan bagaimana sebab dan akibat misalnya. Nah, itu harus masuk akal. Ketika menjelaskan sesuatu dan Anda berharap orang itu mengerti, tentu juga harus masuk akal atau sesuai dengan pemahaman logika. Nah, pemahaman logika ini tidak hanya sebatas kepada konteks pesan yang kita sampaikan, tetapi kita juga harus memperhatikan siapa yang menjadi lawan bicara kita. Karena apa yang kita pahami belum tentu dipahami oleh lawan bicara kita. Nah, itu bisa terjadi karena mungkin tingkat pengetahuan lawan bicara kita lebih rendah, atau pemahamannya yang sangat minim, atau mungkin dalam kategori usia anak-anak. Sehingga ketika kita menjelaskan sesuatu yang meskipun itu secara logika bisa diterima oleh nalar, oleh akal sehat, tetapi tetap kita harus memperhatikan siapa yang menjadi lawan bicara kita, supaya logika yang kita sampaikan juga bisa diterima oleh logika mereka. Nah, itu hal yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara di hadapan orang, ya, apalagi terkait dengan retorika, berbicara di hadapan banyak orang dalam konteks pidato, ketika berdiskusi, ketika berdebat, dan seterusnya. Retoris yang baik, seorang pembicara yang baik, dia tidak hanya menguasai materi, dia tidak hanya memahami sebuah argumen dengan dasar logika yang baik, tapi dia juga harus memperhatikan siapa yang menjadi lawan bicara, sehingga ketika dia tahu lawan bicaranya, dia tahu bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian pathos, ya, pathos atau emosi, ya. Jadi seorang pembicara itu harus memperhatikan emosi dirinya, kemudian juga harus memperhatikan emosi dari audien atau pendengar. Emosi itu ya bisa berupa simpati tadi kan, empati, rasa marah, rasa senang, rasa benci, rasa kesal, rasa suka, dan seterusnya. Nah, emosi-emosi itu harus dimunculkan sesuai dengan konteks pesannya, ya. Jadi penempatan emosi ini menjadi sangat penting supaya apa? Supaya pesan-pesan yang disampaikan katakanlah memiliki jiwa, memiliki energi, begitu ya. Kalau Anda berhadapan dengan orang yang terkena musibah, maka pathos yang Anda tunjukkan ketika itu harus menunjukkan rasa empati, ya. Jangan Anda menunjukkan emosi senang. Nah, itu menjadi problem. Nah, begitu juga ketika kita menghadapi konteks kasus lain. Ya, ketika Anda berupaya untuk menggelorakan semangat, ya, membakar semangat supaya audien mau melakukan apa yang Anda sampaikan terkait dengan katakanlah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, salah satu aspek emosi yang bisa dimunculkan adalah katakanlah di situ rasa marah, tanda petik gitu ya, rasa ketidakpuasan, ya, sehingga dari situ diharapkan bisa memunculkan emosi yang sama pada diri komunikan, pada diri audien, sehingga mereka mau melakukan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam konteks retorika atau berbicara secara umum lah, ya, yaitu harus memperhatikan ethos, ya, yaitu etika. Nah, etika ini bisa dipahami secara luas, ya, kaitan dengan
kepantasan, kesopanan, ya, hal-hal yang juga menyangkut aspek moral. Nah, itu harus ditunjukkan, ya. Bagaimana Anda berbicara dengan seseorang kalau Anda tidak menghormati lawan bicara Anda? Nah, itu bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena apa yang Anda sampaikan itu tidak akan didengar, tidak akan diterima oleh lawan bicara Anda. Jadi, rasa hormat itu harus kita tunjukkan terhadap lawan bicara kita sesuai dengan konteks yang kita hadapi, ya. Nah, etika-etika ini juga berkenan dengan hal-hal lain, ya, termasuk katakanlah penggunaan kata tertentu, ya, penggunaan bahasa tertentu dan seterusnya sesuai dengan konteks pesan yang kita sampaikan. Jadi, meskipun teori retorika yang disampaikan oleh Aristoteles berkenaan dengan logos, pathos, dan ethos, tapi pada dasarnya ketiga hal ini juga sangat penting untuk kita terapkan ketika kita berbicara dengan orang-orang, ya. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita pahami, bahkan lebih dari itu untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai sekarang karena Anda mempelajari ini, ya, tolong Anda cermati tiga hal ini, logos, pathos, dan ethos dalam berbicara, ya, karena dengan memperhatikan ketiga inilah kualitas Anda sebagai seorang komunikator itu bisa lebih diterima oleh lawan bicara, bahkan lebih dari itu bisa menunjukkan kualitas pribadi Anda sebagai seorang komunikator sekaligus kualitas dari keilmuan, katakanlah demikian, terkait dengan konteks topik atau masalah atau suatu hal yang disampaikan.